Bab 131 Bencana Keluarga Tang dan Ji. Setelah Zheng Xiuchen menyetujui rencana Yang Yinzu, arus bawah melonjak dalam komunitas bisnis di seluruh wilayah Jiangnan dalam waktu 3 hari. Keluarga Tang, belajar. Wajah Tang Mingde menjadi pucat dan telepon selulernya terus berdering. Direktur Tang, founder grup telah secara sepihak mengumumkan akan mengakhiri kerjasamanya dengan Tang Group kami. Direktur Tang, Crown Tianhe Investment Group telah meminta mereka untuk menarik investasi mereka. Ketua, Cham Communication Group. Panggilan demi panggilan datang, semuanya dengan berita buruk. Hampir pada waktu yang sama, semua mitra utama Tang Group mengumumkan bahwa mereka akan mengakhiri kerjasama mereka dengan Tang Group. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Tang Mingde tampak muram, dengan urat-urat muncul di dahinya. Butuh waktu puluhan tahun bagi keluarga Tang untuk membangun posisinya saat ini di komunitas bisnis Jiangnan. Tetapi sekarang, sekutu keluarga Tang telah mengumumkan penarikan diri mereka dari keluarga Tang. Tidak apa-apa jika hanya 1 atau 2 keluarga, dampaknya pada keluarga Tang tidak begitu besar. Tetapi sekarang setelah lebih dari selusin keluarga telah terpecah belah, tidak diragukan lagi ini merupakan bencana bagi keluarga Tang. Yang lebih penting adalah Tang Mingde bahkan tidak mendengar alasannya. Dia tidak tahu apa yang menyebabkan rekan-rekannya itu pergi. Pada saat yang sama, keluarga Ji Dongshan sangat marah hingga wajahnya membiru. Dia mendorong semua dokumen di atas meja dengan kedua tangan. Bajingan-bajingan ini bersedia membayar denda karena melanggar kontrak dan memutuskan hubungan dengan keluarga Ji kita. Mereka bahkan tidak mau memberikan alasan ketika ditanya. Apa sebenarnya maksud mereka dengan itu? Ji Dongshan berkata dengan marah. Ji Rumei berjongkok, perlahan mengambil dokumen yang jatuh ke tanah, menaruhnya kembali di atas meja, dan dengan lembut menasihati, "Ayah, jangan marah, tetaplah tenang. Perusahaan-perusahaan ini bersedia membayar sejumlah besar ganti rugi untuk memutuskan kerjasama mereka dengan keluarga Ji kita. Pasti ada alasannya. Kita akan mencari tahu jika kita mengirim seseorang untuk menyelidiki." Ji Dongshan menggelengkan kepalanya, wajahnya masih tampak tidak senang. Dia tahu tidak ada gunanya marah sekarang, tapi dia masih belum bisa tenang. Tidak peduli apapun alasan perusahaan-perusahaan ini melakukan ini, mereka melakukannya, dan ini merupakan pukulan besar bagi keluarga Ji. Dapat diduga bahwa setelah apa yang terjadi hari ini, harga saham Huanben Group yang dimiliki keluarga Ji akan anjlok hingga ke dasar. Jika saatnya tiba, semua pemegang memikirkan sesuatu. Dia ingin berangkat ke Juefeng di barat laut untuk melihat rahasia apa yang topak mata Fang Yu berkedut dan sebuah ide terlintas di benaknya. Tampaknya ada sesuatu yang benar-benar bangkit kembali. Kelihatannya dia terluka parah. Fang Yu berjalan maju, membantu Yu Yuiwei berdiri, dan membiarkannya duduk di sofa. "Saudara Fang Yu, apakah aku membangunkanmu?" Yu Yuiwei berkata dengan nada meminta maaf, "Sepertinya sudah hampir tengah hari. Ibu tidak libur hari ini, jadi aku ingin memasak mie terlebih dahulu." "Bagaimana lututmu bisa terluka?" Fang Yu bertanya. "Aku tidak sengaja jatuh saat gladi bersih kemarin sore, jadi aku minta cuti hari ini dan tidak ikut gladi bersih." Yu Yuiwei menghela napas dan berkata dengan sedih, "Pesta ulang tahun sekolah akan diadakan minggu depan. Kuharap lututku sudah lebih baik saat itu. Ini hanya luka kecil. Aku bisa membantumu menyembuhkannya," kata Fang Yu. "Saudara Fang Yu, bisakah kamu juga menyembuhkan penyakit?" Yu Yuiwei bertanya dengan mata terbuka lebar. Saat Fang Yu menyambung kembali kaki kanannya yang patah, dia dalam keadaan koma. Setelah itu, Wang Yan tidak pernah menceritakan masalah ini padanya, jadi dia tidak pernah mengetahuinya. Fang Yu tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di lutut kiri Yu Yuiwei. Tubuh Yu Yuiwei sedikit gemetar dan wajahnya memerah. Lalu dia merasakan arus hangat di lututnya, yang terasa sangat nyaman. Telapak tangan kakak Fang Yu begitu hangat. "Pasti akan lebih nyaman jika aku bisa memegang tangannya, kan?" Yu Yuiwei berpikir dalam hati sambil menatap Fang Yu di depannya. 10 detik kemudian, Fang Yu menarik tangannya. "Baiklah, seharusnya tidak apa-apa. Kamu bisa mencoba berdiri," kata Fang Yu. Yu Yuiwei masih merasa sedikit menyesal karena telah mengambil tangan Fang Yu, tetapi ketika dia mendengar Fang Yu mengatakan itu, dia berdiri dan dengan lembut menggerakkan kaki kirinya, dan tidak merasakan sesuatu yang aneh.
Kemudian dia mencoba menghentakkan kaki kirinya lagi, tetapi tetap tidak merasakan sakit. Saudara Fang Yu, lututku benar-benar sudah sembuh. Yu Yuiwei sangat terkejut dan menatap Fang Yu. Fang Yu mengambil cangkir air dan menyesap airnya. Kakak Fang Yu, kamu pasti lapar. Aku akan memasak mie untukmu, kata Yu Yuiwei. Biar aku saja, aku tidak yakin dengan kemampuan memasakmu. Fang Yu meregangkan tubuhnya, lalu berdiri dan berkata, kalau begitu aku akan membantumu, kata Yu Yuiwei. Setelah makan siang, Yu Yuiwei segera bergegas ke sekolah untuk latihan karena cedera lutut kirinya telah pulih. Fang Yu awalnya ingin beristirahat sebentar sebelum berangkat ke puncak barat laut. Tetapi saat dia hendak beristirahat, dia menerima telepon dari Qin Yimo. Malam ini saya akan menghadiri pameran kaligrafi dan lukisan. Bisakah kamu menemani saya? Qin Yimo bertanya. Aku merasa akhir-akhir ini kau jadi tergantung padaku, dan itu bukan pertanda baik, jawab Fang Yu. Qin Yimo terdiam beberapa saat, lalu berkata, sudah kubilang sebelumnya, kakek sudah memindahkan semua orang yang berguna di sekitarku kembali ke ibu kota. Akhir-akhir ini, semakin banyak bahaya yang mengintai di sekitarku, dan aku tidak punya pilihan lain. Fang Yu memikirkannya dan mendesah. Siapa yang menjadikan Qin Yimo sebagai cucu Qin Wudao? Alasan mengapa orang tua Qin Wudao melakukan ini adalah karena dia yakin Fang Yu tidak akan hanya melihat cucunya mati, bukan? Baiklah, sampai jumpa. Datanglah menemuiku. Aku perlu istirahat, kata Fang Yu. 2 jam kemudian, Fang Yu duduk di mobil Qin Yimo. Melihat Fang Yu yang mengantuk dan tampak tidak sabar, Qin Yimo merasa sangat marah. Kalau saja dia punya pengawal yang bisa diandalkan di sisinya, dia tidak akan malu untuk mencari Fang Yu. Jika kamu tidak mau datang, kamu bisa langsung menolakku. Karena kamu sudah di sini, tidak perlu mempermalukanku. Selain itu, aku akan membayarmu kompensasi yang sesuai dan tidak akan membiarkanmu bekerja tanpa bayaran. Qin Yimo tidak dapat menahan diri untuk berbicara. Fang Yu bukannya tidak sabar, dia hanya belum bangun. Namun, karena Qin Yimo ingin membayarnya, dia pasti tidak akan menolak. Untuk hadiahnya, tolong coba berikan aku ramuan monster dalam. Aku lebih membutuhkan benda ini, tapi aku punya yang lainnya, kata Fang Yu. Qin Yimo memalingkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ada keheningan di dalam mobil. 10 menit kemudian, Qin Yimo tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya pada Fang Yu, orang yang memberikan kutukan padaku hari itu mati. Fang Yu menjawab, dia menggunakan jimat pemburu jiwa untuk meninggalkan tanda pada jiwa pria itu, dengan maksud untuk mencarinya saat dia kembali ke base camp. Namun tanpa diduga, 2 hari lalu, Fang Yu tidak bisa lagi merasakan bekas yang tertinggal. Fang Yu tidak menyangka ada orang yang bisa menggunakan sihir untuk menghapus bekas yang ditinggalkannya. Kalau begitu hanya ada satu kemungkinan, yaitu orang yang menaruh racun itu sudah meninggal, jadi bekasnya hilang. Adapun bagaimana orang itu meninggal, ada banyak kemungkinan, tetapi tidak ada gunanya menebak-nebak. Mati. Wajah Qin Yimo sedikit berubah. Baiklah, aku sudah kehilangan petunjuk di sini. Untuk mengetahui identitas orang ini, kalian, keluarga Qin, hanya bisa menyelidikinya sendiri, kata Fang Yu. Bab 132, Tidak Mengerti Seni. Pada pukul 18.30, Fang Yu dan Qin Yimo tiba di Yulinfang di Jiangnan Barat. Ini adalah salah satu taman terkenal di Jiangnan, tempat Anda dapat melihat pemandangan indah dan seni taman. Hari ini, Kai Gaoyang, seorang master kaligrafi terkenal di Jiangnan, akan mengadakan pameran kaligrafi dan lukisan pribadinya di sini, dan banyak selebriti akan hadir, kata Qin Yimo. Bukankah ini hanya pameran kaligrafi dan lukisan pribadi? Mengapa begitu banyak orang di sini? Fang Yu bertanya dengan bingung. Qin Yimo memutar matanya ke arah Fang Yu dan berkata, kamu bahkan tidak menyebut nama Tuan Kai Gaoyang, kan? Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya memang belum pernah mendengar tentang Kai Gaoyang. Saya hanya tahu kaligrafer Huang Daoran. Orang suci kaligrafi Huang Daoran yang Anda sebutkan memang luar biasa, tetapi bagaimanapun juga, ia hidup 2000 tahun yang lalu. Dan guru Kai Gaoyang adalah orang suci kaligrafi kontemporer. Siapa di Tiongkok yang tidak mengenal guru Kai Gaoyang sekarang? Prestasinya dalam kaligrafi begitu tinggi sehingga orang lain hampir tidak dapat mencapainya.
Setiap karya kaligrafinya dapat dijual di rumah lelang seharga ratusan juta yuan. Begitu banyak selebriti datang untuk menghadiri pameran kaligrafi dan lukisan malam ini, kebanyakan dari mereka ingin mendapatkan lukisan. Bahkan jika mereka gagal, akan sangat menyenangkan untuk bertemu dengan Master Cai Gaoyang dan berbincang dengannya. Kata Qin Yimo, matanya yang indah penuh dengan kekaguman. Fang Yu tidak setuju dan mengikuti Qin Yimo ke dalam pengawal kekaisaran. Pemandangan Yulin Fang memang tidak bisa dianggap remeh. Setelah Anda masuk, ada banyak jendela di kedua sisi. Bila menengok keluar, Anda dapat melihat tanaman-tanaman pot yang dipangkas indah, daun-daun teratai, dan bunga-bunga teratai yang mengapung di atas danau hijau. Seluruh taman dipenuhi aroma segar dan alami yang membuat orang merasa segar dan ceria. Satu-satunya orang yang dapat mengadakan pameran tunggal di tempat seperti Yulin Fang adalah Master Cai Gaoyang. Qin Yimo berseru sambil berjalan. Segera, Fang Yu mengikuti Qin Yimo ke tempat yang tampak seperti ruang pameran. Di sini, Anda dapat melihat banyak kaligrafi dan lukisan yang tergantung di dinding sekitar. Sudah banyak orang yang hadir di ruang pameran, banyak pula yang berdiri di depan masing-masing karya kaligrafi, memuji dan terkagum-kagum dengan teknik penulisan pada kaligrafi tersebut. Fang Yu meliriknya dengan santai dengan ekspresi acuh tak acuh. Baginya, karakter-karakter pada buku catatan itu biasa saja. Tentu saja, biasa ini relatif. Dibandingkan dengan orang biasa, tulisan tangan Cai Gaoyang secara alami jauh lebih baik, tetapi dibandingkan dengan tulisan tangan Huang Daoran, jauh lebih buruk. Bahkan lebih mustahil bagi Cai Gaoyang untuk setenar Huang Daoran. Kedua pihak tidak berada pada level yang sama. Melihat antusiasme di wajah orang-orang di ruang pameran dan kata-kata pujian di bibir mereka, Fang Yu tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Apakah orang zaman sekarang memiliki kemampuan menghargai yang begitu rendah? Namun mungkin orang-orang ini tidak tertarik pada seni sama sekali. Mereka hanya mengikuti tren. Semua orang mengatakan kaligrafi Cai Gaoyang hebat, jadi dia benar-benar hebat. Mereka datang ke pekan raya buku bukan benar-benar untuk seni, melainkan untuk menciptakan citra diri mereka sebagai orang yang mencintai seni, agar mereka tampak lebih mulia. Akan lebih baik lagi jika saya bisa mendapatkan kaligrafi Cai Gaoyang atau mengobrol dengannya selama beberapa menit, karena itu akan menjadi simbol status. Fang Yu, lihat ini. Ini adalah level Master Cai Gaoyang. Qin Yimo membawa Fang Yu ke sebuah kaligrafi dan menatapnya. Ada puisi kuno di buku salinan itu. Kaligrafi Master Cai sangat menakjubkan. Melihatnya saja sudah membuat orang percaya. Lihatlah sapuan kuasnya, sangat megah dan luar biasa. Dia benar-benar layak disebut sebagai master kaligrafi kontemporer. Menurut saya, hal yang paling menakjubkan tentang Master Cai adalah ia dapat beralih di antara banyak gaya. Ketika Anda melihat kaligrafinya, ia tampak hidup dan bebas, tak terkekang namun tegas. Sungguh unik. Kalian berdua telah mengatakannya dengan sangat baik. Menurut pendapatku, hal yang paling menakjubkan tentang kaligrafi Master Cai adalah gerakan kuasnya. Gerakannya anggun seperti naga yang terkejut. Ada berbagai macam seruan yang datang dari mana-mana, tetapi pada dasarnya hanya ada satu pola seruan, yaitu penyalahgunaan berbagai idiom. Saat Fang Yu mendengarkannya, dia merasa hal itu semakin konyol dan tidak dapat menahan tawa terbahak-bahak. Seorang pria botak di sebelahnya menatap Fang Yu dan mengerutkan kening. Adik kecil, sepertinya kamu punya pendapat berbeda. Tidak, Fang Yu menjawab. Lalu apa yang kamu tertawakan? Pria botak itu bertanya sambil mengerutkan kening. Saya pikir tulisan tangan guru Cai sangat bagus, sungguh sangat bagus. Fang Yu berkata sambil tersenyum. Pria parubaya lainnya mendengus dingin dan berkata, wah, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Bagaimana kamu bisa tertawa dan bercanda dalam situasi seperti ini? Selain itu, untuk menggambarkan kaligrafi Master Cai, apakah hanya kata-kata yang bisa kamu gunakan seperti sangat bagus atau luar biasa? Kurasa kamu sama sekali tidak mengerti seni. Si botak mengangguk dan berkata, memang, anak muda zaman sekarang sangat tidak sabaran dan tidak bisa tenang untuk mengapresiasi seni. Sayang sekali, warisan kaligrafi Tiongkok kita yang sudah ada selama ribuan tahun mungkin akan jauh lebih redup pada generasi mendatang. Fang Yu terlalu malas untuk memperhatikan mereka berdua dan menatap Qin Yimo yang berdiri di samping. Qin Yimo tengah menatap kaligrafi di atas sambil linglung.
Apakah Anda benar-benar bersemangat dengan kaligrafi? Fang Yu bertanya. Qin Yimo tersadar, menatap Fang Yu, dan berkata, tentu saja, impian masa kecilku adalah menjadi ahli kaligrafi, dan Master Kai adalah panutanku. Sejak sekolah dasar, aku telah berlatih kaligrafi selama lebih dari 2 jam setiap hari, dan kebiasaan ini berlanjut hingga aku lulus kuliah. Sayangnya, aku tidak memiliki bakat, dan kata-kata yang kutulis tidak pernah memiliki gayaku sendiri. Wah, alangkah senangnya jika hari ini aku bisa mendapat karya kaligrafi dari Master Kai. Keluargamu kaya sekali, kenapa kamu tidak membeli satu saja? Kata Fang Yu. Saya juga ingin membelinya, tetapi Master Kai tidak lagi menjual kaligrafinya, dan para kolektor yang telah memperoleh kaligrafinya tidak kekurangan uang, jadi mereka tidak dapat membelinya meskipun mereka punya uang. Qin Yimo berkata dengan menyesal. Saya punya beberapa karya asli Huang Daoran di rumah. Kalau Anda menawar dengan harga yang pantas, saya akan menjual satu, kata Fang Yu. Huang Daoran. Kau hanya tahu Santo kaligrafi Huang Daoran. Lagi pula, hanya ada 3 karya asli Huang Daoran yang tersisa hingga saat ini. 2 ada di tangan kolektor asing, dan 1 ada di tangan orang nomor 1 saat ini. Bisakah kau berhenti membanggakan hal-hal yang tidak berarti ini? Aku bukan salah satu dari gadis SMP yang naif. Aku tidak akan tertipu oleh beberapa kata darimu. Qin Yimo berkata dengan tidak senang. Fang Yu tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat ini, seorang pria dan seorang wanita berjalan memasuki ruang pameran. Pria itu mengenakan jas dan tampaknya berusia kurang dari 30 tahun. Dia berjenggot dan tampak agak berpengalaman dan tampan. Wanita itu mengenakan gaun malam berwarna hitam dan riasan tipis di wajahnya. Dia memiliki wajah yang cantik dan tubuh yang bagus. Akan tetapi, ekspresi wajah wanita itu tidak begitu baik dan dia tampak sangat tidak senang. Begitu memasuki ruang pameran, wanita itu melihat Fang Yu berdiri tidak jauh dan berbicara dengan Qin Yimo. Fang Yu, ada kilatan di mata wanita itu. Dia tiba-tiba teringat cara untuk menyingkirkan pria itu. Maka, ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya dan dia hendak melangkah maju. Pada saat itu, lelaki itu mengulurkan tangan dan meraihnya. Xiaoran, kamu ingin pergi kemana? Pria itu bertanya sambil tersenyum. Zhou Cheng. Sudah kubilang aku tidak begitu dekat denganmu. Jangan panggil aku Xiaoran. Dingran melotot ke arah lelaki itu dan berkata. Zhou Cheng menyipitkan matanya sedikit dan berkata, jika kamu ingin menarik perhatian banyak orang di sini, kamu bisa terus berteriak seperti ini. Wajah Dingran sedikit berubah, dia melirik Fang Yu lagi dan berkata, aku bertemu seorang teman, aku ingin pergi dan berbicara dengannya. Teruskan. Zhou Cheng tersenyum kecil dan melepaskan tangan Dingran. Dingran berjalan cepat ke arah Fang Yu. Ekspresi wajah Zhou Cheng langsung berubah, dia memasukkan tangannya ke saku celananya, dan memperhatikan setiap gerakan Dingran dengan dingin. Fang Yu, mengapa kamu ada di sini? Dingran berjalan di belakang Fang Yu dan menepuk pundaknya. Fang Yu berbalik dan melihat bahwa itu adalah Dingran, dan sedikit mengernyit. Kita benar-benar ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain. Dingran berkata sambil tersenyum tipis. Fang Yu tidak mengatakan apa-apa, tetapi Qin Yimo di sampingnya bertanya dengan bingung, Fang Yu, apakah ini temanmu? Dingran baru menyadari kehadiran Qin Yimo saat itu, dan sekilas ekspresi terkejut terpancar di matanya. Betapa cantiknya wanita itu. Dingran selalu percaya diri dengan kecantikannya, tetapi ketika dia melihat Qin Yimo, dia merasa bahwa dia tidak sebaik yang lain. Baik itu temperamen atau penampilan. Bagaimana Fang Yu bisa kenal wanita seperti itu? Untuk sesaat, Dingran merasakan kecemburuan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Dia guru bahasa Inggris di kelasku, kata Fang Yu. Dingran tersenyum pada Qin Yimo, tanpa basa-basi lagi, lalu mendekatkan diri ke telinga Fang Yu dan berbisik, Fang Yu, bisakah kau ikut denganku ke tempat yang sepi? Ada sesuatu yang ingin ku minta bantuan. Bab 133 Biarkan aku mengajarimu apa itu kaligrafi sesungguhnya. Zhou Cheng yang berada tidak jauh darinya, melihat perilaku intim Dingran terhadap Fang Yu dan tatapannya tiba-tiba berubah dingin. Melihat Dingran mendekat, Fang Yu mengerutkan kening dan mundur selangkah. Jika ada yang ingin kau katakan, kau bisa mengatakannya padaku di sini. Aku belum tentu dapat membantumu, kata Fang Yu.
Dingran melirik Zhou Cheng di belakangnya dan berkata dengan cemas, Fang Yu, aku tidak bisa membicarakan ini di sini. Bisakah kamu membantuku? Ini benar-benar mendesak. Fang Yu mengikuti pandangan Dingran dan bertukar pandang dengan Zhou Cheng. Mata Zhou Cheng dingin. Jelaslah bahwa Dingran telah menimbulkan masalah lagi. Jika kamu tidak bisa mengatakannya, maka jangan mengatakannya. Fang Yu berkata dengan ringan. Dingran tidak menyangka Fang Yu akan menolaknya begitu saja, dan dia menggigit bibirnya dengan cemas sejenak. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara seruan di mana-mana. Tuan Kai keluar. Semua orang melihat ke depan dan melihat seorang lelaki tua berambut abu-abu, mungkin berusia 60-an, berjalan keluar didukung oleh seorang pria mengenakan kacamata berbingkai emas. Begitu dia muncul, dia menjadi pusat perhatian di ruang pameran. Ini adalah master kaligrafi kontemporer, Kai Gaoyang. Banyak orang berkumpul dan menyambut Kai Gaoyang. Tuan Kai, saya Zhang dari grup Dingsheng. Guru Kai, halo, saya dari Guru Kai. Semua orang bergegas menyambut Kai Gaoyang, berharap Kai Gaoyang akan mengingat mereka. Qin Yimo hanya berdiri di sana tanpa bergerak. Kenapa kamu tidak pergi? Bukankah kamu sangat menyukai kaligrafinya? Fang Yu bertanya. Aku akan pergi nanti. Sekarang sudah terlalu banyak orang yang mengelilinginya. Qin Yimo begitu gembira hingga wajahnya memerah, dan dia menatap lurus ke arah Kai Gaoyang. Semuanya, harap diam sebentar. Ayah saya baru-baru ini sakit dan kondisinya kurang baik. Dia takut dengan suara bising. Pada saat ini, pria yang mendukung Kai Gaoyang berkata. Dia adalah putra Kai Gaoyang, Kai Zhengnan. Lingkungan sekitar langsung menjadi sunyi. Kai Gaoyang terbatuk datar dan berkata, terima kasih semuanya atas kedatangan Anda hari ini. Karya-karya di ruang pameran ini adalah hasil kerja keras saya selama 10 tahun terakhir. Tentu saja, masih banyak kekurangannya. Saya harap Anda semua bisa mengerti. Di mana kekurangannya? Sama sekali tidak ada kekurangan. Master Kai, standar yang Anda tetapkan terlalu tinggi untuk diri Anda sendiri. Orang sekitar mengatakannya berulang kali. Kai Gaoyang tertawa, membelai jenggotnya, dan berkata, silakan hargai itu. Memanfaatkan fakta bahwa tidak banyak orang di sekitar Kai Gaoyang, Qin Yimo segera melangkah maju. Tuan Kai, halo, saya Qin Yimo. Qin Yimo berkata dengan hormat kepada Kai Gaoyang. Qin Yimo, apakah Anda Tuan Qin Wudao? Kai Gaoyang bertanya dengan tatapan mata yang sedikit berubah. Qin Wudao adalah kakekku. Qin Yimo menjawab. Oh, benar juga. Terakhir kali aku minum teh dengan kakekmu adalah 3 tahun yang lalu. Waktu berlalu dengan cepat. Kai Gaoyang mendesah. Sementara Kai Gaoyang dan Qin Yimo sedang berbincang, Kai Zhengnan yang berdiri di samping, menatap wajah Qin Yimo, menatapnya dari atas ke bawah, dan bahkan tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah. Wanita yang cantik sekali. Dan dilihat dari nada bicara ayah saya, wanita ini memiliki latar belakang yang cukup kuat. Senang rasanya jika saya bisa berbicara lebih mendalam dengannya. Kai Zhengnan memandang Qin Yimo, dengan banyak pikiran dalam benaknya. Oh, saya lupa memperkenalkan Anda. Ini putra saya, Kai Zhengnan. Setelah mengobrol dengan Qin Yimo beberapa kalimat, Kai Gaoyang melirik Kai Zhengnan dan berkata. Halo, Tuan Kai. Qin Yimo mengangguk pada Kai Zhengnan. Kai Zhengnan menatap Qin Yimo dan terganggu sejenak. Qin Yimo sedikit mengernyit. Dia tahu bahwa Kai Zhengnan telah menatapnya. Dia sebenarnya tidak suka dengan tatapan seperti ini, tetapi bagaimanapun juga, lelaki ini adalah putra Tuan Kai, jadi dia tidak menunjukkan rasa jijiknya terlalu kentara. Setelah menyapa Kai Zhengnan sebentar, Qin Yimo menatap Kai Gaoyang lagi dan bertanya dengan hormat, Guru Kai, saya sangat menyukai kaligrafi Anda dan ingin membeli satu untuk dipelajari dan diapresiasi di rumah. Saya ingin tahu apakah Anda bisa. Kai Gaoyang tertegun dan terkekeh. Qin Yimo adalah putri dari keluarga Qin. Memiliki hubungan baik dengan dia sama halnya dengan memiliki hubungan baik dengan keluarga Qin. Itu hanya sekedar kaligrafi, tidak ada apa-apanya. Memikirkan hal ini, Kai Gaoyang hendak menyetujuinya. Namun saat ini, Kai Zhengnan di sampingnya berkata, Nona Qin, ayahmu sudah lama tidak menjual kaligrafi. Permintaanmu, aku khawatir. Mata Qin Yimo berkilat kecewa, dan dia berkata, saya bisa mengerti. Tetapi kami bersedia membuat pengecualian untuk Nona Qin. Hanya saja, kaligrafi di sini bukanlah karya terbaik ayah saya.
Semua karya bagus ayah saya ada di rumah di Huaibei. Jika Nona Qin benar-benar ingin membelinya, dia dapat kembali ke Huaibei bersama kami setelah pameran hari ini. Kemudian saya akan menunjukkan kepada Anda mahakarya ayah saya. Kami tinggal di King Liulin, dan pemandangan di sana tidak lebih buruk dari sini. Nona Qin pasti akan menyukainya. Kai Zengnan berkata sambil tersenyum. Kai Gaoyang, yang berdiri di sampingnya, awalnya merasa sedikit bingung, tetapi dia segera mengerti maksud Kai Zengnan. Tampaknya putranya terpikat pada Qin Yimo dan ingin memanfaatkan kesempatan untuk mendekatinya. Kai Gaoyang tentu saja tidak akan menghentikan hal seperti itu. Jika Kai Zengnan benar-benar dapat berhasil, itu hanya akan menguntungkan keluarga Kai dan tidak merugikannya. Bagaimanapun, Qin Yimo adalah putri dari keluarga Qin. Mendengar ini, Qin Yimo menjadi sedikit ragu. Dia mengerti sepenuhnya apa yang dimaksud Kai Zengnan. Dia sangat muak dengan praktik ini. Namun, dia sangat ingin mendapatkan kaligrafi karya Kai Gaoyang. Jika saya menolak sekarang, saya khawatir saya tidak akan mempunyai kesempatan mendapatkannya. Apa yang harus dilakukan? Kai Zengnan menatap Qin Yimo sambil tersenyum di wajahnya. Dari mata Qin Yimo, dia tahu bahwa Qin Yimo benar-benar ingin mendapatkan kaligrafi ayahnya. Dia akan memanfaatkan ini, perlahan-lahan menutup jarak antara dia dan Qin Yimo, dan akhirnya menelannya dalam satu tegukan. Sebelum ini, Kai Zengnan telah menggunakan metode serupa untuk membodohi banyak wanita kaya dari seluruh Tiongkok, dan selalu berhasil. Tentu saja, status Qin Yimo masih beberapa tingkat lebih tinggi daripada wanita-wanita yang pernah bermain dengannya sebelumnya. Justru karena itulah dia lebih termotivasi. Hei, aku sudah bilang padamu bahwa aku punya beberapa lembar kaligrafi Huang Daoran di rumah, dan aku bisa menjualnya padamu. Kenapa kau harus membeli miliknya? Pada saat ini, Fang Yu berjalan dan berkata kepada Qin Yimo. Fang Yu berbicara dengan suara keras, dan tidak hanya Qin Yimo, tetapi juga banyak orang di sekitarnya dapat mendengarnya. Ekspresi Kai Gaoyang dan putranya berubah. Apakah pemuda ini memiliki kaligrafi Huang Daoran? Bagaimana ini mungkin? Wah, tahukah kamu siapa Huang Daoran? Kamu punya kaligrafinya. Apa yang kamu banggakan? Seni. Dia sama sekali tidak punya kemampuan apresiasi. Pada tepat. Karena tulisan tangannya memang terlihat biasa saja, kata Fang Yu. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang terkejut. Qin Yimo menunjuk kepalanya, dan berkata sambil tersenyum, Xiaoran, temanmu sepertinya punya masalah di sini, kan? Dia marah. Huang Daoran, aku sudah mengatakan bahwa aku memiliki beberapa karya kaligrafinya di rumah, jawab Fang Yu. Omong kosong. Bahkan ayahku tidak bisa mendapatkan karya asli Huang Susheng, bagaimana kamu bisa memilikinya? Kai Zengnan berkata dengan wajah muram. Hari ini adalah pameran kaligrafi dan lukisan pribadi Kai Gaoyang. Dia tidak menyangka seorang pemuda seperti Fang Yu akan muncul. Beraninya dia mengatakan kaligrafi Kai Gaoyang biasa-biasa saja. Itu hal paling konyol di dunia. Kai Gaoyang terkenal baik di dalam maupun di luar Tiongkok. Berapa banyak orang yang ingin memintanya menulis kaligrafi tetapi tidak dapat melakukannya. Fang Yu masih sangat muda, namun dia berani berbicara begitu arogan. Anak nakal siapa ini? Kamu benar-benar tidak tahu tempatmu. Orang-orang di sekitar menunjuk Fang Yu. Anak muda, kamu selalu mengatakan bahwa kamu memiliki karya asli Huang Daoran di tanganmu. Bisakah kamu menunjukkannya kepada semua orang? Huang Daoran selalu menjadi panutanku. Aku tahu memang ada jurang pemisah antara dia dan aku. Jika kamu benar-benar memiliki karya aslinya, aku sangat mendesakmu untuk menunjukkannya dan biarkan aku belajar darinya, kata Kai Gaoyang. Saya tidak membawa kaligrafi itu, jadi bagaimana saya bisa membawanya keluar agar Anda dapat menghargainya? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya balik. Terdengar ledakan cibiran di mana-mana. Pria muda ini benar-benar tidak bisa dimengerti. Saya bicara banyak, tapi akhirnya, tidak ada substansi nyata sama sekali. Kalau begitu, apa sebenarnya yang kau bicarakan? Tuan Kai, jangan buang-buang waktu bicara dengannya. Orang ini hanya mencari masalah. Biarkan saja Satpam mengusirnya. Seseorang menyarankan. Kai Gaoyang menatap Fang Yu, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tahu bahwa anak muda zaman sekarang sombong dan meremehkan ini dan itu, tetapi kaligrafi adalah kerajinan yang benar-benar tidak dapat kalian pahami, anak muda.
Ini adalah semacam warisan dan seni yang hanya dapat diapresiasi oleh orang-orang yang memiliki sejumlah curahan dan akumulasi. Kamu baru saja bilang ingin belajar, kan? Tidak perlu membahas Huang Daoran. Aku bisa mengajarimu apa itu kaligrafi yang sebenarnya. Fang Yu sedikit tidak sabar dan menyela khotbah Kai Gaoyang. Bab 134 Tidak ada tuan di gunung, monyet adalah raja. Setelah mendengar kata-kata Fang Yu, wajah orang-orang di sekitarnya berubah lagi. Apa yang sedang dibicarakan pemuda ini? Dia ingin mengajarkan kaligrafi asli kepada Master Kai Gaoyang. Apakah dia tahu apa yang dia bicarakan? Apakah dia gila? Anak siapa ini? Bawa dia pergi sekarang. Dia benar-benar tak tahu malu. Apakah semua anak muda zaman sekarang berada pada level ini? Mereka tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Siapa dia? Mengajar kaligrafi Master Kai. Apakah dia memenuhi syarat untuk melakukan itu? Jika aku Master Kai, aku sudah mengusir orang ini sejak lama. Ada banyak diskusi di sekitar, dan banyak orang memandang Fang Yu seolah-olah dia orang bodoh. Qin Yimo sangat marah hingga dia menggertakkan giginya dan melotot ke arah Fang Yu. Tidak apa-apa jika Fang Yu hanya membual di depannya dari waktu ke waktu, dia juga sudah terbiasa dengan karakter Fang Yu yang tidak bisa diandalkan. Tetapi sekarang, di hadapan banyak orang, di hadapan master kaligrafi kontemporer Kai Gaoyang, dia masih saja membual seperti ini. Bukankah ini mempermalukan diri sendiri? Fang Yu, apakah kamu akan mati jika berhenti membual? Qin Yimo menggertakkan giginya, mencondongkan tubuh ke telinga Fang Yu dan bertanya dengan suara rendah. Tindakannya sebenarnya menegaskan bahwa Fang Yu adalah orang yang dibawanya ke sini. Jadi anak ini dibawa oleh Nona Qin. Pantas saja dia begitu sombong, ternyata dia dari keluarga Qin di ibu kota. Memangnya kenapa kalau kamu berasal dari keluarga Qin? Semua orang sama di depan seni. Siapa peduli kamu dari keluarga mana? Kamu sangat tidak menghormati Tuan Kai. Menurutku pendidikan keluarga Qin memang seperti itu. Sayangnya, semakin besar keluarga, semakin. Setelah memastikan bahwa Fang Yu adalah orang yang dibawa Qin Yimo, ledakan diskusi rendah muncul di sekitar mereka. Qin Yimo mendengar banyak diskusi ini dan menjadi sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Xiaoran, dari mana temanmu berasal? Ini pertama kalinya aku melihat seseorang dengan IQ dan EQ yang rendah. Zhou Cheng berdiri di samping Ding Ran dan berkata sambil tersenyum bercanda. Awalnya, dia menganggap Fang Yu sebagai batu sandungan, tetapi sekarang dia menyadari bahwa Fang Yu hanyalah orang yang terbelakang mental dan tidak perlu baginya untuk mengambil tindakan apapun. Menghadapi sarkasme Zhou Cheng, wajah Ding Ran tampak tidak senang, tetapi dia tidak bisa membantahnya. Karena dia tidak tahu mengapa Fang Yu berkata begitu. Jika Anda ingin menonjol, Anda harus menemukan kesempatan yang tepat. Bukankah memalukan berbicara tentang kaligrafi di depan Kai Gaoyang? Fang Yu memang sangat terampil, tetapi itu saja. Di bidang profesional lain, bagaimana mungkin dia bisa menandingi seorang master seperti Kai Gaoyang? Sangat penting bagi orang untuk memiliki pengetahuan diri. Melihat Fang Yu, sedikit kekecewaan melintas di mata indah Ding Ran. Dia baru saja meminta bantuan Fang Yu karena dia ingin Fang Yu membantunya menyingkirkan Zhou Cheng. Tetapi sekarang tampaknya Fang Yu sama sekali bukan kandidat yang tepat. Mungkin karena dia terlalu muda, belum cukup baik, dan belum cukup matang secara mental, sehingga dia tidak akan pernah bisa menjadi lawan Zhou Cheng. Di lapangan, Kai Gaoyang menatap Fang Yu dengan senyum di wajahnya dan bertanya, "Anak muda, maksudmu, kau ingin mengajariku kaligrafi?" Fang Yu mengangkat bahu dan berkata, "Lupakan saja soal mengajariku. Aku tahu kau tidak akan menerimanya. Aku hanya ingin menyampaikan pesan kepadamu." "Wah, siapa kamu berani memberi pesan kepada ayahku?" "Kamu dari Jiangnan," kata Kai Zhengnan dengan wajah muram. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Kai Gaoyang memotongnya dengan sebuah isyarat. "Tidak masalah. Aku cukup tertarik melihat karakter seperti apa yang bisa ditulis pemuda ini." Kai Gaoyang berkata sambil tersenyum. "Tuan Kai, ini terlalu murahan. Dia hanya seorang pemuda yang tidak tahu betapa luasnya dunia ini. Mengapa Anda harus menerimanya?" Banyak orang di sekitar juga angkat bicara. Kai Gaoyang mengabaikan yang lain dan menatap Fang Yu. Dia berkata, "Anak muda, aku akan meminta seseorang untuk segera mengeluarkan 4 harta karun penelitian.
Aku harap kamu tidak mengecewakanku. Kai Gaoyang tampak sederhana di permukaan, tetapi kebanggaan di matanya cukup jelas. Dia sama sekali tidak percaya betapa hebatnya kaligrafi seorang pemuda seperti Fang Yu. Alasan memberikan Fang Yu kesempatan tampil hanyalah untuk membuat Fang Yu terlihat buruk di depan semua orang. Segera, asisten Kai Gaoyang mengeluarkan 4 harta karun penelitian. Pena, tinta, kertas dan batu tinta. Fokus ruang pameran adalah pada Fang Yu. Banyak orang memandang Fang Yu dengan mata penuh ejekan, sarkasme, dan jijik. Wajah cantik Qin Yimo dingin. Dia berdiri di samping dengan tangan terlipat, menatap Fang Yu dalam diam. Pada titik ini, dia hanya bisa menerima kenyataan. Dia berharap Fang Yu setidaknya dapat menulis pada tingkat yang lebih tinggi daripada orang kebanyakan, sehingga tidak terlalu memalukan. Fang Yu mengambil kuas, mencelupkannya ke dalam tinta, dan segera mulai menulis di kertas putih. Melihat gerak-gerik Fang Yu yang sangat santai, banyak orang yang menunjukkan rasa jijik atau bahkan mencibir. Untuk menulis karakter yang bagus, seseorang harus cermat dalam menggiling tinta. Tinta tidak boleh digunakan terlalu sedikit, karena tulisan akan terlihat kering, tetapi tinta yang digunakan jangan terlalu banyak, karena karakter akan terlihat keruh dan tidak jelas. Fang Yu hanya mengambil pena dan mulai menulis dengan santai, sungguh suatu keajaiban jika dia bisa menulis karakter yang bagus. Fang Yu mengabaikan tunjuk-tunjuk dan kritikan orang lain dan melambaikan kuas di atas kertas putih. Hanya setelah belasan detik, dia melempar kuas ke batu tinta dan berkata, "Selesai." Kai Gaoyang menggelengkan kepalanya. Bukan saja gaya menulis Fang Yu tampak sama sekali tidak teratur, tetapi ia juga menulis begitu cepat sehingga mustahil baginya untuk menulis dengan baik. Dia bahkan tidak perlu melihat tulisan tangan Fang Yu untuk mengetahui level Fang Yu. Qin Yimo juga sangat kecewa. Dia mendesah ringan dan berpikir tentang bagaimana cara meminta maaf kepada Kai Gaoyang nanti. Adapun permintaan salinan kaligrafi, saya khawatir saya harus menyerah. Lagi pula, dialah yang membawa Fang Yu ke sini. Qin Yimo juga harus bertanggung jawab atas kekasaran Fang Yu kepada Kai Gaoyang. Fang Yu mengambil kaligrafi tertulis dan menyerahkannya langsung kepada Kai Gaoyang. "Aku memberimu kata-kata ini," kata Fang Yu. Kai Gaoyang tersenyum tipis, menggelengkan kepalanya, dan hendak berbicara. Tetapi pada saat ini, matanya tertuju pada kata-kata Fang Yu. "Ini, kata ini." Wajah Kai Gaoyang berubah. Karakter-karakternya berdiri tegak, condong, dan terhuyung-huyung, dengan ukuran pembukaan dan penutupan, serta naik turun secara ritmis. Setiap goresannya terbentuk dengan baik dan penuh semangat. Yang lebih penting, momentum yang terkandung dalam kata-kata Fang Yu sangat kuat, dan bahkan dapat membuat orang merasakan momentum gelombang yang mengamuk. Kai Gaoyang begitu ketakutan hingga dia terdiam sesaat. Setelah banyak dipuji dalam beberapa tahun terakhir, dia telah lama meremehkan pekerjaan semua orang. Di matanya, dia adalah kaligrafer terbaik saat itu, dan tidak ada seorang pun di dunia yang memiliki pencapaian lebih tinggi dalam kaligrafi daripada dia. Tetapi ketika dia melihat kata-kata besar, Fang Yu, dia tahu bahwa selalu ada orang yang lebih baik darimu. Datangnya bagaikan guntur dan berakhir seperti cahaya laut yang jernih. Melihat kata-kata Fang Yu, Kai Gaoyang tiba-tiba teringat apa yang dikatakan gurunya kepadanya. Ini adalah tingkatan kaligrafi tertinggi. Kai Gaoyang pernah berada dalam kondisi demikian saat dia muda, namun seiring meningkatnya ketenarannya, pikirannya berangsur-angsur menjadi gelisah dan dia tidak pernah dapat kembali ke kondisi fokusnya saat itu. Sekarang, dia tidak dapat lagi menulis kata-kata yang mengandung momentum seperti itu namun tetap mempertahankan strukturnya. Melihat tatapan mata Kai Gaoyang, semua orang di sekitarnya tercengang, lalu maju untuk menonton. Ketika Kai Zhengnan melihat kata-kata di kertas itu, wajahnya berubah. Ketika tidak ada ikan di kolam, udang adalah tuannya. Ketika tidak ada tuan di gunung, monyet adalah rajanya. Bukankah ini berarti tidak ada kaligrafer terkemuka di dunia? Itulah sebabnya Kai Gaoyang dipuja sebagai santo kaligrafi oleh banyak orang. Ini sungguh ironi. Anda, Kai Zhengnan memelototi Fang Yu. Bukan hanya dia, tetapi semua orang yang melihat dua kalimat ini juga menatap Fang Yu dengan mata marah. Beraninya anak ini menulis kata-kata seperti itu kepada Master Kai. Apa maksudnya? Sombong sekali. Dia mengejek Master Kai. Saya pikir kita harus meminta pihak keamanan untuk segera mengusir orang ini.
Menghadapi kritikan semua orang, Fang Yu hanya menggelengkan kepalanya sedikit. Orang-orang ini tidak peduli bagaimana kata-kata itu ditulis, mereka hanya melihat isi kata-kata itu. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berkata, saya pikir tulisan tangannya tampaknya sangat bagus. Kemunculan suara itu secara tiba-tiba mengejutkan semua orang, tetapi kemudian diskusi yang lebih keras pun pecah. Sial, kau sebut ini tulisan bagus. Hampir setara dengan tulisanku. Benar, itu hanya bisa dianggap tidak jelek. Bagaimana bisa itu bagus? Dibandingkan dengan kaligrafi Master Kai, itu tidak ada apa-apanya. Pada saat ini, Kai Gao yang terbatuk kering, mengangkat kepalanya, menatap Fang Yu, dan berkata, anak muda, dari siapa kamu belajar kaligrafi? Huang Daoran. Dulu, saat saya masih belajar, saya sering bertukar kaligrafi dengannya dan mendapat banyak bimbingan darinya. Fang Yu menjawab dengan jujur. Bab 135 Pacar Kakak Fang Yu. Kai Gao yang tentu saja memahami kalimat ini berarti Fang Yu belajar dengan melihat kaligrafi Huang Daoran, seperti saat ia masih muda, ia sering menyalin karya asli Huang Daoran untuk dipelajari. Dia tidak pernah menyangka bahwa komunikasi dan bimbingan yang disebutkan Fang Yu adalah komunikasi dan bimbingan dalam arti sebenarnya. Jadi, Anda mengikuti jejak Sang Santo Kaligrafi. Sungguh luar biasa. Selain itu, meskipun Anda telah belajar darinya, gaya Anda sama sekali berbeda darinya. Anda telah menempuh jalan Anda sendiri. Saya sangat mengagumi Anda. Kai Gao yang mendesah penuh emosi dan berkata. Kai Gao yang hampir berusia 70 tahun, dan keterampilan kaligrafinya telah lama mengalami hambatan, sehingga sulit baginya untuk membuat kemajuan. Namun Fang Yu masih sangat muda, tetapi ia telah mencapai tingkat prestasi yang tinggi, dan masa depannya tidak terbatas. Mendengar kata-kata Kai Gao Yang, orang-orang di sekitar tercengang. Apakah Kai Gao Yang memuji Fang Yu? Apakah mereka mendengarnya dengan benar? Ayah, kata-katanya jelas-jelas sebuah ejekan. Wajah Kai Zengnan berubah dan dia menggertakkan giginya. Mengapa kamu fokus pada isi kata-kata ini? Tidak bisakah kamu melihat kata-kata ini? Lagi pula, aku setuju dengan kata-kata yang diberikan adikku kepadaku. Selama bertahun-tahun, aku terlalu banyak dipuji dan aku telah kehilangan ketenangan pikiranku. Kai Gao yang mengerutkan kening dan berkata, tidak ada yang terbaik dalam sastra. Memang banyak orang yang lebih baik dariku dalam kaligrafi. Aku masih jauh dari yang terbaik di dunia. Kai Gao yang berkata, lalu menatap Fang Yu dan berkata, adik kecil Fang Yu, tidak, Tuan Fang Yu, levelmu cukup baik untuk menjadi guruku. Begitu kata-kata itu diucapkan, keadaan di sekitarnya langsung menjadi sunyi. Semua orang menatap Fang Yu dengan tatapan kosong. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kaligrafi Fang Yu akan mendapat pujian setinggi itu dari Kai Gao Yang. Mengingat apa yang telah mereka katakan sebelumnya, mereka hanya merasakan pipi mereka terbakar. Ternyata Fang Yu benar-benar tahu kaligrafi, dan levelnya sangat tinggi bahkan Kai Gao Yang pun merasa rendah diri terhadapnya. Qin Yimo membuka lebar mata indahnya dan menatap Fang Yu, matanya penuh ketidakpercayaan. Pada saat ini, Kai Gao Yang mengambil kaligrafi Fang Yu dan berjalan ke dinding di belakangnya. Tergantung di sini adalah sebuah kaligrafi yang paling ia banggakan. Kai Gao Yang menutupi kaligrafi Fang Yu tanpa ragu-ragu. Tindakan ini membuat mata orang yang hadir berubah lagi. Kai Gao Yang hanya akan melakukan ini jika dia sangat menyukai kaligrafi Fang Yu. Tahukah Anda, kaligrafi yang ditutupi itu adalah karya Kai Gao Yang yang terkenal. Terlebih lagi, 8 kata besar yang ditulis Fang Yu semuanya adalah ejekan terhadap Kai Gao Yang. Tuan Fang Yu, terima kasih telah memberi saya 2 kalimat ini. Saya akan menggunakannya untuk memotivasi diri saya sendiri. Saya akan membawanya ke semua pameran saya di masa mendatang. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia? Kai Gao Yang bertanya dengan tulus. Terserah kamu, kata Fang Yu. Melihat ayahnya begitu rendah hati, Kai Zengnan merasa sangat tidak bahagia. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak dapat mengatakan apapun saat ini. Pada saat ini, Qin Yimo juga melihat 16 kata yang ditulis oleh Fang Yu dan membuka mulutnya sedikit. Dengan tingkat apresiasinya terhadap kaligrafi, tentu saja dia bisa melihat betapa tingginya tingkat kaligrafi ini. Jadi dia benar-benar tahu kaligrafi. Qin Yimo menatap Fang Yu, matanya yang indah bersinar dengan cahaya aneh.
Fang Yu, ternyata kaligrafimu sangat bagus. Bahkan Master Kai mengatakan dia tidak sebaik dirimu. Kamu benar-benar hebat. Dingran berjalan mendekati Fang Yu dan berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa, tapi jauh lebih parah dari Huang Daoran, kata Fang Yu. Setelah mengatakan itu, Fang Yu berbalik dan berkata kepada Qin Yimo, bagaimana kalau kita pergi? Qin Yimo menatap kata-kata Fang Yu dalam keadaan linglung. Jika kau suka, aku juga bisa memberimu beberapa kata, tapi jangan membacanya lagi, kata Fang Yu. Benar-benar, Qin Yimo menatap Fang Yu, wajahnya berseri-seri karena kegembiraan. Seberapa sulitkah menulis beberapa kata? Ayo, Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata. Dia hanya ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Dia tahu banyak orang ingin datang dan berbicara dengannya. Baiklah, ingat apa yang kamu katakan. Qin Yimo mengangguk, berbalik dan pergi bersama Fang Yu. Dingran melihat Fang Yu pergi dan segera mengikutinya. Zhou Cheng yang berdiri di samping, menatap ke-8 karakter besar yang dipasang Kai Gaoyang di dinding, lalu menatap Dingran yang mengikuti Fang Yu pergi, ekspresinya sangat jelek. Berjalan keluar dari gerbang Yulinfang, Dingran mengulurkan tangan dan meraih Fang Yu. Fang Yu, aku benar-benar butuh bantuanmu untuk sesuatu yang mendesak. Kata Dingran, aku akan menunggumu di mobil. Qin Yimo melirik Fang Yu dan berjalan menuju tempat parkir. Fang Yu menatap Dingran, sedikit mengernyit, dan bertanya, katakan padaku, ada apa? Apakah kamu melihat pria yang mengikutiku tadi? Namanya Zhou Cheng. Keluargaku memaksaku untuk menikah dengannya. Aku pergi ke bar untuk minum baru-baru ini karena aku merasa terganggu dengan ini, kata Dingran. Lalu apa? Fang Yu bertanya. Saya tidak ingin menikah dengannya. Bisakah Anda membantu saya? Dingran menatap Fang Yu dengan mata berbinar. Dia telah menyaksikan keterampilan super Fang Yu. Jika Fang Yu bersedia membantunya, dia tidak perlu menikah dengan Zhou Chenggong. Apa yang bisa saya bantu? Fang Yu bertanya. Kamu hanya perlu berpura-pura menjadi pacarku, aku akan mengurus sisanya. Dingran berkedip dan berkata. Berpura-pura menjadi pacar. Fang Yu mengerutkan kening dan berkata, aku telah membantumu, apa yang dapat kau berikan kepadaku sebagai hadiah? Dingran menggigit bibir merahnya, wajahnya sedikit memerah, dan dia berkata dengan lembut, apapun yang kamu inginkan, aku bisa memberikannya kepadamu, bahkan dalam hal itu. Maaf, imbalan ini tidak begitu menarik bagiku, kata Fang Yu. Wajah Dingran sedikit berubah, dan dia berkata, apa yang kamu inginkan? Aku benar-benar putus asa. Fang Yu, tahukah kamu betapa menyedihkannya bagi seorang wanita untuk menikahi pria yang tidak disukainya? Aku tidak ingin sisa hidupku hancur seperti ini. Aku masih punya banyak cita-cita. Saat dia berbicara, mata Dingran sedikit merah dan air mata mengalir di matanya. Tapi aku tetap tidak mau membantumu. Setiap orang punya kesulitannya sendiri. Kamu tidak bisa selalu mengandalkan orang lain untuk membantumu memecahkan masalahmu, kata Fang Yu. Tapi aku tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendirian. Keluarga Zhou Cheng sangat berkuasa di Pulau Jiulong, dan keluargaku sama sekali tidak berani menyinggung mereka, kata Dingran. Saya dapat memberi Anda solusinya, kata Fang Yu. Apa? Mata Dingran berbinar. Kamu bisa pergi ke desa pegunungan kecil di barat laut atau barat daya untuk mengajar selama 3 hingga 5 tahun. Saat kamu kembali, Zhou Cheng akan menikah, kan? Dengan begitu, kamu tidak akan punya masalah lagi, kan? Kata Fang Yu. Petik 2. Aku belum pernah ke desa pegunungan kecil, jadi aku pasti tidak bisa beradaptasi dengan kehidupan di sana, kata Dingran dengan menyedihkan. Itu bukan sesuatu yang bisa kulakukan. Aku tidak bisa membantumu. Setelah mengatakan itu, Fang Yu berbalik dan pergi. Dia tidak menyukai cara Dingran dalam melakukan sesuatu, yang membebani kesulitan pada orang lain alih-alih mencari solusinya sendiri. Fang Yu, apakah kau benar-benar akan melihatku mati tanpa menolong? Lagi pula, aku. Dingran menatap punggung Fang Yu dan bertanya sambil menggigit bibirnya. Aku sudah menyelamatkanmu 2 atau 3 kali. Kau berutang budi padaku, bukan aku. Fang Yu berkata tanpa menoleh. Melihat Fang Yu yang berangsur-angsur mundur, ekspresi Dingran berubah dan tatapannya menjadi tegas. Karena Fang Yu menolak membantu, dia tidak punya pilihan selain memaksa Fang Yu untuk membantu dengan caranya sendiri. Apapun yang terjadi, dia tidak ingin menikahi Zhou Cheng.
Qin Yimo mengirim Fang Yu kembali ke komunitas Lijiang. Sebelum turun dari mobil, Qin Yimo berkata kepada Fang Yu, "Jangan lupa kata-kata yang ingin kau sampaikan padaku." "Jangan khawatir, aku tidak pernah mengingkari janjiku," kata Fang Yu. Saat itu sudah pukul 8 malam. Fang Yu naik lift ke atas. Begitu dia membuka pintu, dia melihat Liu Lianxia duduk tegak di sofa, memegang secangkir teh hangat di kedua tangannya. Dia sudah merasakan kehadiran Liu Lianxia, jadi dia tidak terlalu terkejut. "Xiao Yu, kau sudah kembali. Nona Liu sudah lama menunggumu di sini." Wang Yan tersenyum saat melihat Fang Yu. Yu Yuiwei duduk di samping, menatap Liu Lianxia, lalu Fang Yu, tatapannya redup. "Xiao Yu, apakah kamu sudah makan? Aku meninggalkan beberapa makanan untukmu. Kamu bisa memanaskannya dan memakannya," kata Wang Yan. "Jangan khawatir, aku mungkin harus keluar sebentar, kembali lagi nanti dan makan." Fang Yu tidak memasuki rumah, menatap Liu Lianxia, dan berkata, "Ayo pergi." Liu Lianxia tidak berani menatap mata Fang Yu. Dia berdiri dan berjalan ke arah Fang Yu sambil menundukkan kepala. Dia baru saja kembali lalu pergi lagi. Wang Yan bertanya dengan bingung. "Ada beberapa hal yang harus saya urus. Saya akan segera kembali," kata Fang Yu. Yu Yuiwei menyaksikan Fang Yu dan Liu Lianxia pergi, merasa amat tertekan dan bahkan tak berdaya. Ternyata kakak Fang Yu sudah punya pacar, dan dia gadis yang sangat cantik.